Halo, selamat pagi. Sekarang siang sih. Tapi besok kamu akan membacanya di pagi hari. Ini adalah video reaksi terhadap em, jawaban yang kalian telah berikan. Jadi ini menarik karena saya harus menyampaikan ini ya. Eh, Pertama adalah ini ya masalah jangka pendek. Jadi masalah jangka pendek ini menurut saya adalah konsep-konsep yang harus kamu pahami karena kamu akan merencanakan sesuatu dengan lebih panjang ya. Kamu eh, baiknya memiliki sesuatu gitu ya untuk dicatat. Eh, Kemarin saya bilang kamu harus punya apa namanya eh, catatan. Saya punya banyak catatan di sini, satu dua, kemudian ada ini juga. Ada tiga, dan kemudian ada empat. Jadi ini adalah buku-buku catatan saya, bisa lihat ya. Ada ini catatan semua, ini ada lagi lima. Ini buku catatan saya catat semuanya. Jadi rencana jangka pendek atau jangka panjang kamu bisa lihat di sini ya. Jadi semuanya saya tulis, dan ada lagi buku kecil ini ya, ada buku namanya Key of Merit ya. Ada banyak, masih banyak lagi. Jadi karena jangka panjang atau jangka pendek ini harus kamu catat, dan sekarang udah banyak alatnya, antara lain menggunakan menggunakan disebutnya itu Google Calendar atau Monday.com. Itu membantu Anda untuk mengatur cara kamu berkreativitas. Jadi kreativitas kalian itu dibentuk dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini ya. Mencatat dan kemudian mereview kembali apa yang kamu lakukan. Menariknya adalah ketika kamu sudah mencatat, kamu bisa melihat apa yang kamu telah lakukan, dan kemudian eh, ada jejaknya seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah ini sangat menarik juga, adalah eh, masalah otak ya. Kalian menjawab sangat menarik ya. Jadi ada yang menjawab lebih banyak ke otak kiri ya, ke otak kiri, dan sebagian, nah ada juga ada yang mengatakan bahwa ternyata kawan kamu ada yang lebih banyak ke kanan ya. Saya bilang ini menarik karena dia adalah orang satu-satunya yang mengatakan dia bekerja dengan otak kanan. Soalnya teman-teman kalian banyaknya otak kiri semua gitu. Nah, artinya intinya begini, yang sehat itu adalah bagaimana kalian bisa memaksimalkan cara kerja otak kalian dengan seimbang, dan itu ketika kamu tahu bahwa oh saya lebih dominan di kanan atau lebih dominan di kiri, kamu akan tahu oh kekurangan saya itu gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu dominannya di kiri, artinya kamu harus lebih banyak bekerja di kanan. Kalau misalkan kamu lebih banyak di kanan, artinya kamu harus lebih banyak menggunakan yang kiri, seperti itu. Jadi dan itu exercise-nya ada yang banyak. Jadi makanya Albert Einstein dia juga selain uh, bermain musik, maksud saya dia selain tahu rumus-rumus rumit gitu ya, dia juga tahu cara menggunakan musik. Antara lain dia menguasai tiga alat musik. Nah, kalian juga kalau ada waktu belajar alat musik, dan menurut saya alat musik ada banyak yang simple, yang murah gitu ya, atau setidaknya kamu menyanyi sih, menarik tarik suara gitu, dan kamu bisa mengatur suara kamu, dan kamu bisa kayak kawan kamu misalkan lebih dominannya ke kanan, artinya kamu kalau bisa coba aja gitu lebih banyak ke nyanyi atau menggunakan alat musik. Kalau misalkan kawan-kawan di sini yang dominannya kiri, mungkin kamu bisa saja gitu main game yang lebih melatih sekuensial kalian, kayak sudoku misalkan, atau puzzle, atau hal-hal yang seperti itu. Jadi exercise seperti ini membuat kamu lebih kreatif. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik dari kawan kalian. Jadi um, adalah bagaimana membuat dunia ini seimbang. Ya, tadi yang saya katakan tadi ya, nomor satu ya adalah menyeimbangkan kegiatan-kegiatan kamu melalui mencatat dan kemudian juga menggunakan alat-alat. Tapi yang paling penting adalah kamu memiliki logika untuk mendukung hidup kamu. Jadi kita di sini semua yakin kadang suka bertanya-tanya apa sih yang menjadi penting di dunia ini. Nah, penting itu nggak jadi masalah. Apapun bisa menjadi penting. Yang penting adalah
landasannya, dan setiap kali kamu menambah landasan yang menjadi penting itu pun berubah. Kayak misalkan kamu suka minum air, airnya kemudian dikasih teh, tehnya kemudian dikasih gula, dan gulanya air teh dan gula kemudian dikasih krim gitu. Nah itu setiap kali menambah landasan rasanya berubah. Eh, Menyeimbangkan ini bagaimanapun juga adalah akumulasi dari semua kebiasaan kamu, kebiasaan makan, kebiasaan cara ngomong, kebiasaan kamu melihat, membaca dan sebagainya. Dan ketika kamu sudah bisa menambah landasan-landasan itu, paradigma kamu, cara pandang kamu semakin meluas. Nah, ternyata memang di dunia ini ada suatu keteraturan, ya, ada suatu keteraturan yang saling mengkontradiksi. Nah, itu eh, memang seperti itu adanya. Dan bagaimana supaya itu tidak menjadi kontradiksi? Ya, kamu terus belajar, belajar terus, belajar terus, belajar terus, sehingga kontradiksi itu hilang. Orang yang menurut saya, ada orang bijak ya, yang kemudian dia nggak tahu apa-apa, itu orang bijak tuh. Tapi orang yang sebijak-bijaknya orang sebenarnya adalah orang yang sebenarnya udah tahu segalanya, sehingga otaknya sudah tidak berisik lagi gitu. Kalau otaknya masih berisik, masih pingin ini, masih pingin itu dan sebagainya, jadi sebenarnya dia eh, bisa jadi tidak mengenal dirinya atau tidak mengenal dunianya. Nah, kalau mau mengenal diri itu bagus banget. Jadi kamu memahami eh, kekurangan kamu, kelebihan kamu, dan kamu mendapatkan kedamaian. Itu yang paling penting sih. Tapi kalau misalkan kamu mau memahami dunia juga tidak apa-apa, walaupun agak berat. Jadi memahami dunia itu antara lainnya adalah memahami kawan kamu, memahami kondisi politik dan sebagainya. Itulah tantangan yang luar biasa. Ada orang yang tadi ya, dia ada orang yang tidak tahu banyak, tapi dia hidup dalam kedamaian. Kalau ya saya karena tidak tahu banyak, saya tidak tahu apa-apa. Ada juga orang yang bijak karena dia tahu segalanya. Gitu. Kamu terlah di analoginya lah, kamu orang mau yang memahami diri atau orang yang mau memahami dunia seperti itu. Nah di sini juga menurut saya ada banyak jawaban yang menarik, tapi tadi ya menurut saya ini adalah salah satu excitement yang apa ya, yang saya bisa tangkap, kamu antusias dengan materi saya. Kalau misalkan ke depan mau bertanya silahkan, tapi di pertanyaan selanjutnya jangan terus, takutnya saya nggak kebaca. Nah kalau ada pertanyaan yang misalkan beberapa hari nggak dijawab gitu ya, silahkan kamu sampaikan di WA aja supaya saya cepat menjawab seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.